Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat teman-teman kami dari Prodi Hukum Pidana Islam kelas 1A, Fakultas Syariah dan Hukum. Dan tentunya yang terhormat Bapak Syihabul Huda selaku dosen pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Nur Samsi, Muhammad Rifaldi, Mustafa Kamal, dan Seli Maharani akan menjelaskan suatu topik yang cukup menarik, satu bahan kajian yang cukup menarik, seputar berbicara di presentasi ilmiah. Sebelumnya, mengapa menurut kami topik ini cukup menarik dan juga penting? Itu dikarenakan pada kalangan akademisi seperti kita ini, mahasiswa dan mahasiswi, banyak sekali ide, gagasan, pemikiran yang bisa disampaikan, yang bisa dibagikan antar satu dan lainnya, antar individu ke kelompok, atau antar kelompok, atau antar individu. Tapi terkadang kita terkendala tentang bagaimana cara kita menyampaikannya. Bagaimana cara kita menyampaikan gagasan, ide, pemikiran kita secara efektif ke lawan bicara kita. Baik lawan bicara secara sekelompok ataupun lawan bicara yang sifatnya individual. Untuk itu, hadirlah ilmu tentang berbicara di presentasi ilmiah yang dapat memudahkan kita menyampaikan ide atau gagasan. Pada topik kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyampaikan satu topik, satu gagasan dengan efektif. Pertama-tama kita akan bahas dari aspek etimologis. Kita akan bahas dari kata per kata. Kita akan bahas dari pengertian berbicara. Kita akan bahas dari pengertian berbicara. Menurut ahli, pertama dari Pak Henry Guntur Tarigan, yang merupakan linguis terkenal dari Indonesia, menilai bahwa berbicara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan di berbagai kalangan, salah satunya di kalangan akademisi. Jadi berbicara itu lekat banget sama kalangan akademisi. Sebagai suatu bentuk komunikasi, kemampuan berbicara seseorang diperoleh melalui proses menyimak dan membaca. Jadi menurut penilaian beliau, berbicara itu adalah kemampuan atau skill. Dan gimana cara kita mengasah kemampuan berbicara? Itu dengan proses menyimak satu interaksi misalnya, menyimak satu pembicaraan, dan juga membaca. Selain menyimak, kita juga membaca ilmu, bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita berbicara dengan baik. Dengan kita menyimak, dengan kita membaca, kita akan mampu mengasah kemampuan berbicara kita. Lalu beliau mengatakan bahwa tujuan berbicara adalah menyampaikan pemikiran penutur kepada lawan bicara. Pada intinya memang berbicara adalah proses menyampaikan satu ide atau pemikiran kepada lawan bicara. Selanjutnya menurut Arsjad dan Mukti, kemampuan berbicara adalah kemampuan mengucapkan kalimat-kalimat untuk mengekspresikan, menyampaikan, atau menyatakan pikiran, gagasan, dan perasaan dari penutur ke lawan bicaranya. Dan pada intinya, menurut kami, berbicara merupakan kegiatan komunikasi dengan menjadikan pikiran, gagasan, dan perasaan penutur sebagai objek komunikasi yang disampaikan pada lawan bicaranya. Jadi singkatnya, berbicara itu adalah kegiatan komunikasi yang mana tuh seorang penutur, seorang pembicara menyampaikan satu ide yang ada di kepalanya, yang ada di otaknya pada lawan bicaranya. Itu. Jadi pada dasarnya juga pada praktek berbicara, pada ilmu berbicara itu ada dua subjek, yaitu ada penutur dan ada lawan bicara.
Tidak mungkin berbicara itu hanya melibatkan satu orang. Begitu. Hambatan. 1. Merasa malu saat di depan umum. 2. Terbata-bata dalam berbicara. 3. Lupa apa yang ingin disampaikan. 4. Mengulang suatu perkataan yang sudah disampaikan. Lalu di slide selanjutnya ada solusi. 1. Melatih bicara di depan umum secara intensif. 2. Memiliki wawasan yang luas sehingga pilihan kata akan fleksibel. 3. Memahami materi secara keseluruhan. 4. Membuat catatan poin secara runtut yang akan disampaikan agar tidak mengulangi perkataan. Presentasi ilmiah. Menurut Morrissey dan Seacrest, presentasi melibatkan penyiapan dan penyampaian suatu pokok bahasan kritis dalam bentuk yang logis dan ringkas, sehingga menghasilkan komunikasi yang efektif. Menurut Robert M. French, presentasi ilmiah yang dibuat oleh kalangan ilmuwan. Informasi yang disampaikan tentu bersifat ilmiah. Untuk dapat memahami dengan baik informasi yang disampaikan, yang hadir pun mestinya adalah khalayak ilmiah. Dapat disimpulkan bahwa presentasi ilmiah adalah suatu proses penyampaian suatu gagasan ilmiah dengan tata komunikasi yang efektif. Tata cara presentasi ilmiah. Yang pertama, berikan informasi kepada peserta dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, manfaatkan durasi presentasi sebaik dan seefektif mungkin. Yang ketiga, mematuhi etika yang berlaku dalam presentasi. Yang keempat, membuat salindia yang menarik. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak sepenuhnya membaca teks. Tahap penyampaian presentasi ilmiah. 1. Memastikan materi presentasi sudah siap. 2. Presentasi menggunakan poin bukan power text. 3. Inti materi sudah ada di salindia. 4. Salindia sudah menarik dengan berbagai macam animasi. 5. Keefektifan materi yang disampaikan menggunakan salindia. 6. Materi yang dibuat sudah sesuai dengan peserta yang hadir. Sistematika presentasi. Pada presentasi ilmiah, pemateri harus menyiapkan materi di salindia.
lalu membuka kembali berkasnya. Jika sudah pemateri dapat duduk tenang dan fokus sebelum memulai presentasi, mengenai etika pada presentasi ilmiah. Proses penyampaian materi dan sesi tanya jawab ditanggung jawab oleh moderator. Teknik presentasi ilmiah. 1. Menyampaikan materi sesuai dengan hasil pemahaman dari pengkajian intensif. 2. Membaca poin penting dari salindia. 3. Mencatat beberapa poin penting. Tujuan presentasi ilmiah. 1. Menyampaikan gagasan ilmiah pada masyarakat. 2. Bertukar informasi melalui diskusi. 3. Mengemukakan hasil penelitian terbaru. 4. Menjadi bahan evaluasi untuk pemateri. 5. Asukan dari peserta dapat ditindaklanjuti sebagai penelitian selanjutnya.